Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ganteng. Hai, so pagi ini kan kita bangunnya agak-agak siang ya. Kalau buat gue siang, karena biasanya gue bangun kayak jam 6 gitu. Terus tadi kita baru bangun jam 9-an kurang. Hari ini ngapain nih Dedi kita? Kamu pengen ke Uniqlo ya kalau nggak salah ya? Iya, atau ngirim paket. Gue ke Uniqlo ngecek crop shirt mereka yang baru featuring JW Anderson. 3 ngecek gitar, karena aku mau punya gitar. You have guitar, I saw it. No, itu gitar aku nggak bisa produksi musik yang. Udah. Aku boleh kopi juga nggak? Kamu mau kopi juga? Iya. Oke, aku buat juga. Dengan kafein atau on kafein? Tapi aku mau pakai my Yeti mugs, not that one, karena itu cepet dinginnya. Ntar ya aku ambil ya. Nih guys, kira-kira pas gue bangun, this is a situation ya. Kalian nggak bisa lihat apa-apa. Padahal Paulus mau main bola katanya hari ini. Terus gue udah bilang jangan main bola, jangan main bola. Untung nggak main bola, untung dia dengerin bingnya. Karena kemarin weathernya bagus. Aku aja kemarin ngajak kita work from cafe aja yuk. Nggak mahal lah, males gitu. Karena Kita tahu nggak kita minimal berapa keluar? di atas 10 lah. Iya. Mahal banget kan zaman sekarang. Kayak dulu tuh pas kita masih baru nyampe di sini, harga kafe itu di bawah 10 lah. Sekarang tuh nggak ada perbedaan antara harga kafe dan harga restoran, semuanya tuh blur. Iya. Makanya apa Dedi? Kan buah. Kan buah, makan yogurt, Sama minum air jangan putih lupa- biar kulit bagus. Enggak, jangan lupa pakai skincare Moin. Halo? Halo? Ulus? Main yuk, ini kita. Halo? Halo, ayo main yuk. Aku udah di depan nih. Oke. Keluar yuk. Yuk. Ini lagi ngapain Dedi? Edit Edit apa? video Ya apa? TikTok biasa. Oke. Kalau gue lagi nonton sama ngabisin kopi tadi, sama ini makan tok gue waktu itu beli di Asian Supermarket. Gitu temen. Enak ya ternyata ya. Gue baru pertama kali ini makan gini-ginian. Hai, kita udah keluar rumah terus sekarang mau ke pos dulu ya. Mau ngirimin Moin kerja dulu nih. Tadi tuh kita udah ngedrop paket, but it happened so fast. Jadi gue nggak sempet ngevlog apa-apa, cuy. Makanya aku tuh pingin punya kayak either pakai kacamata yang ada kameranya atau pakai di sini Insta 360 something. Jadi aku bisa kayak ya udah jalan seperti biasa, tapi everything is recorded, you know. Kacamata menarik sih yang, karena kamu jadi kayak bisa capturing weird things yang ada di jalanan. Yang kadang-kadang apa nggak ada waktu aja kamu buat ngeluarin apa ya. Maksudnya gue tuh content creator ya, tapi mentalitas aku tuh bukan mentalitas content creator. Jadi kayak semuanya harus dikonten. Kan ada kan orang mabuk konten sekarang semua dulu gitu. Gue sama sekali gak gitu. Makanya kayak gue butuh gitu gadget-gadgetnya, kacamata. Jadi I don't have to think about getting my phone and then record things. Tuh bro, sekarang kita lagi nunggu bus. Kalau kalian lihat feed gue hari ini tuh kayak orang mau bandel ya. Tapi ininya nggak bandel sama sekali. Ini BTW tas pertama gue di Jerman loh. Kayak tas perempuan pertama gue di Jerman. It's been like 15 years then. Wow, Gila ya. that's all. Ya bro. Mereknya merek Fossil. Literally fossil. Yeah. and it still looks good, you know, you see. Ya. Ini cewek punya sih, makanya dia crop gitu. Oke. Kamu badannya bagus sih, jadi pakai apa aja cocok. aja nih. Lah, nggak percaya dia. Oh, beli aja ya. Warnanya juga bagus tau. Tapi di Jerman tuh nggak bakal habis. Ini yang kayak gini-gini tuh yang Lah, nggak tahu dia. Jangan salah Dedi. Ini tahu nggak kenapa Uniqlo sekarang jadi rame banget nih orang-orang bule? Karena mereka udah mulai tahu kalau Uniqlo bagus-bagus. Orang Jerman ya? Iya. Karena dia JW Anderson jadi agak mahal ya dibandingkan Uniqlo yang lain. 35 nih. 35 ya, kalian Indonesiain sendiri lah ya. Tadi gue lihat terakhir 16.000 sekian sampai 17.000. 500.000 guys. Aku mikirnya pakai ini, terus pakai dasi. Udah gitu doang. Oke, si Paul mau nyobain 2 hal. Si kemeja tadi sama dia grabbing jeans yang white tapi punya fit. Perfect. Dia mau melucuti baju dia guys. Okay, this is the result.
Menurut gue sih celananya agak kegedean satu size ya. Ini yang S. Gitu ya? Paul's tuh kayaknya XS. I mean kayak Not sure. aku juga punya yang white kan, Daddy. Kayak it is well fitted. Jadi tetap white tapi kayak nggak kelihatan kayak kegedean. Kalau ini tuh agak kelihatan kegedean. Atau ngeliatnya emang harus dari jauh. Wait. Kita ke toko nomor 2, kawan-kawan. Kamu mau nyari apa sih? Kan kamu yang nyuruh aku kesini, Daddy. Oh gitu? Iya, kamu yang ngajakin, bukan aku. Dia juga jualan loafer juga sih. Tapi ini kurang seperti yang kamu mau, Daddy. Tapi ada, mereka punya. Oh. Cuman nggak tahu di Hamburg sini ada atau nggak. Please, dua dong. Ya, ini 40. Kenapa? Jadi yang aku cari. You can ask Freddy Gross. Nggak sesuai sama yang ada di internet. Mines tuh? Di Hamburg tuh cuma ada ukuran 40 ini. Ah, kok bisa? Cuma ada 40? Habis. 41, 42, 43. Ah, 40, 44. Coba ya kali aja mau. Tapi kayaknya agak maksa sih. kecil banget kan ya? Iya, well masuk sama kakiku gini. Aduh, jangan dong. Tapi kelihatan banget kecilannya, Dedi. Iya, emang ini sakit banget kakiku. Jadi bisa tahu kan siapa di keluarga kita yang suka shopping ya? Paul, kan gue. Jeng. Nggak ada guys, sepatunya nggak ada. Jadi Paul nggak jadi beli sepatu. Terus Ada. kita sekarang lagi di daerah Feldstraße gitu, pingin ngecek ada cafe yang dari dulu pingin kita datengin. Ini Jepang gitu. ngomongnya kita nggak mau jajan. Nggak mahal lah, males. Nggak, ini cuma kayak pingin lihat doang gitu. Terus kayak kita kan beli yang paling murahnya guys. Tapi yang BT-nya kita malah ke daerah yang pertama lagi ada football match, kedua lagi ada demo lawan AFD. Nah, gue ada rant tentang ini tapi ntar aja ya di rumah. Dan udah sore pun weathernya tidak membaik, kayak the whole day itu dia foggy. Yes, girly. Yes, girly. Gini nih, ini flat white nih, pakai Havermilk atau oat milk. 4 euro guys. 3 euro guys, double espresso. Tapi kata gue sih enak ya kopinya. Cuman nggak tahu ya. Nah, ini aku lagi sotoy aja. Masalahnya kalau gue nggak bisa bedain mana kopi enak dan kopi nggak enak. Jadi kayak buat gue nggak akan pernah worth it gitu beli kopi, tapi tetap gue beli. Gitu. Sepatu lagi belanja. Nah terus tadi kan sebenarnya ada kayak kue gitu kan. Kayaknya tadi tulisannya hojicha macake. Nggak tahu lah pokoknya. Terus Paul tadi mau beli, terus gue kayak, jadi ntar aku bikinin aja satu loyang. Iya Bahannya ada semua tuh, tinggal macanya aja beli di Rewo ya kan. Tapi beli macanya mahal anjir, 20 euroan tuh satu gituan. Maca semahal itu? Maca tuh mahal, Dedi. Sebagai orang biasa beli maca aja tuh mahal. Makanya apalagi kalau misalnya di coffee shop gitu, sama dia makin ditinggin lagi, ya kan? Guys, kita mau OTW beli buah dulu ya di Turkish Market situ tuh. Turkish Di Gazi. Kita cocokin harganya sama di Rewe guys. Lebih murah sih, ya kan Dedi ya? Feeling aku tipis. Mahal nggak? Nggak tahu lagi aku. Kalau di ini 1 kilo 359 apa kemarin? Mahal dong ini, 399. Tapi clementine ini. Iya. Kemarin mandarin kan. Kita udah kelar nih. Sebenarnya paus sih tadi yang masuk ke dalam. Ini BTW kalau misalnya di Rewe gitu-gitu kan udah habis seasonnya ya, ini masih ada. Wah, kesemek, gue suka banget kesemek. Sekarang kita mau pulang guys, jalan kaki aja. Kalau soalnya naik Kasban rame. Iya, jarang banget ya, kenapa ya? Karena walk ender pak. Gitu ya? Iya. Emang kita sejarang itu ya keluar waktu Iya. weekend? Betul sekali tuh. Tadi aja tuh di toko Turki rame banget, makanya aku tadi udah masuk keluar lagi kayak pusing nih, overwhelmed. Oh iya tadi. Iya. Oke guys, jadi itu tadi pas kita lagi di kota itu banyak yang pegang-pegang kayak plakat gitu karena emang jam 4 itu udah demo gegen AfD, terus treffpunktnya itu di Willy Brandt-Straße. Terus I don't know. Jadi kan kemarin-kemarin itu kan AfD tuh emang lagi kayak banyak muncul di news gitu loh. Gua nggak ngikutin newsnya Jerman, tapi even then like internationally speaking, like globally speaking, AfD tuh kayak ada terus. Kayak waktu itu si Alice Weidel ada ngobrol sama Elon Musk, selalu aja ada gebrakannya gitu. Terus AfD sama CDU kayak Aira Einisch buat masalah imigrasi. Jadi akhirnya it leads to demonstration di berbagai kota di Jerman. I don't know guys, gue sebagai person of color yang udah tinggal di Jerman kayak dari 2010, gue tuh ngelihat ada pattern gitu loh. This keeps happening. Maksudnya apa? Maksudnya kayak orang-orang Jerman itu selalu baru heboh itu kalau misalnya udah mau election, karena kan Februari nanti election. Mereka ngelihat di polls itu AfD garnering so much votes. Terus baru nih mereka kayak, oh my god, kita harus
segala macam gitu. Nah tapi sejak 7th of October, we have seen gimana pemerintah Jerman dan a lot of like Germans in general, I don't think they're gegen, karena kayak they're very much supporting, dan mereka kayak silencing voices everywhere. I wish gue bisa kayak ngasih lihat ke kalian gimana hipokritikalnya mereka. Of course, gak semua kayak gitu, tapi kayak majority ya kayak gitu. Even critics terhadap itu dilihat sama mereka. Even yang speaking out against, mereka tuh di silent. I don't know, like every time dia kayak demo, but then nothing happen. Karena ya sistemnya ya gitu, udah rusak gitu loh. Jadi kayak malu demo, malu vote, sistemnya masih kayak gitu ya nggak akan ada yang berubah. Those politicians, those like neoliberal politicians, nggak akan allowing kita buat vote kalau mereka tahu voting itu will change something. Like through voting will change something. You know what I mean? Terus demo juga kayak gitu. Jadi kayak menurut gue there are other things we need to do. Nggak cuma voting, nggak cuma demo doang. Kayak you guys need to start organizing. Ya nggak dari? Setuju. Keren, aku masuk akal nggak sih? Masuk. Terus yang menarik juga ya, kalau misalnya kalian lihat foto-foto atau video demo-demo Gegenpress itu, there's no flags and sites, like nothing. Terus kalau misalnya ditanya, I don't know, it's like a German guild. I don't think it's a guild at this point. Menurut gue kayak banyak orang Jerman yang, you know, like generally mereka ignoran aja sih sama yang terjadi di sekitar. Kayak I don't know. Gue tuh ngeliat ya, orang Jerman tuh ada arogansinya gitu loh. Kayak, well actually, gitulah intinya. Tapi yang gue seneng, sekarang udah banyak yang akhirnya ngomong tentang masalah ini di mainstream online platform, especially pada speaking out against this kehipokritan orang Jerman dan pemerintah Jerman dan Jerman in general. Paulus sekarang lagi mau bikin resep, katanya dia lihat di TikTok, guys. Chicken tapi Insert pakai panko, pakai chips, pakai Lay's. Kalau di TikTok pakai Doritos ya? apa aja sih sebenarnya, chips aja gitu. Okay. Potato chips. Udah jadi. Gimana Dedi? Enak gak? Buat kamu sih, ini pasti asin banget. Buat kamu? Asin. Karena dia udah chipsnya udah asin, kayaknya nggak perlu garam lagi bahkan. Iya. Tapi oke, kayaknya pakai mayo enak deh. Coba pakai siupai ya, siupai. Let's test this out. Nih. It's good. Enak pakai mayo. Tapi mayonya juga enak sih ini. Jadinya cocok. Kayak makanan sampah jadi enak gitu.